Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang mempertemukan hati-hati kita di dalam majelis ini, dalam suasana ukhuwah dan cinta karena Allah SWT. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan umat manusia beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, di antara nikmat besar yang sering kita lupakan adalah nikmat saling mengenal dan menjalin hubungan, atau yang disebut di dalam Islam sebagai silaturahim. Bukan hanya sebuah hubungan darah atau kekeluargaan, tapi silaturahim adalah jembatan kasih sayang, penyambung ukhuwah, dan penarik keberkahan hidup. Di tengah zaman yang individualistis, silaturahmi seakan menjadi langka. Kita lebih sering sibuk dengan dunia maya, gadget, HP, dan lain sebagainya dibanding bertatap muka. Padahal silaturahmi adalah amalan ringan, namun pahala dan dampaknya sangat besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa memelihara hubungan silaturahmi dalam bentuk dari ketakwaan. Maka orang yang bertakwa sejatinya tidak akan memutuskan tali silaturahim, tali kasih sayang dengan sesama, apalagi dengan keluarganya sendiri. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa silaturahim bukan hanya membuat hati kita damai, tapi juga mendatangkan rezeki dan memperpanjang umur secara maknawi dan hakiki. Imam Nawawi menjelaskan, panjang umur bisa berarti diberi keberkahan waktu, umur yang sedikit tapi penuh manfaat, dan rezeki yang dilapangkan bisa berarti diberi kecukupan dan ketenangan batin. Silaturahmi bukan sekedar datang ke rumah kerabat saat lebaran, tapi bisa lebih banyak bentuk, seperti menyapa dengan ramah, mengirim kabar lewat pesan, menolong saat dibutuhkan, mendoakan dalam diam, mengunjungi saudara yang sakit, menengok keluarga yang lama tak dijumpai. Silaturahmi adalah komitmen merawat hubungan, bukan hanya di saat senang, tapi juga ketika diuji Allah SWT. Ada sebuah kisah nyata, dikisahkan di suatu hari Umar bin Khattab menangis saat mendengar kabar sahabat memutuskan hubungan dengan saudaranya karena harta. Umar bin Khattab berkata, jika karena dunia kalian berselisih, maka sungguh dunia itu kecil. Tapi jika karena agama kalian menjauh, maka itu musibah besar. Datangilah saudaramu, sambung kembali hubungan itu. Kisah ini mengajarkan bahwa perbedaan dan masalah adalah bagian dari kehidupan, tapi memelihara silaturahmi adalah bagian dari keimanan. Tak kalah penting dari silaturahmi adalah berkumpul dalam majelis ilmu dan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya bersama, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluknya yang ada di sisi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas ya, di sana ada 4 keberkahan yang turun. Apa itu? Yang pertama, ketenangan hati. Yang kedua, rahmat dari Allah turun. Yang ketiga, kita dikelilingi oleh malaikat. Yang keempat, kita ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada makhluk lainnya di langit. Nah, sahabat-sahabat, bayangkan hanya dengan duduk bersama, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah seperti ini, kita sudah disebut Allah di hadapan para malaikat. Subhanallah. Masya Allah. Luar biasa ya sahabat. Sebaliknya, orang yang memutus tali silaturahmi akan jauh dari rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 22-23 yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Maka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT, yang ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ayo sahabat ya, sama-sama kita mengintrospeksi diri. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menyambung kembali hubungan dengan keluarga yang renggang? Sudahkah kita menengok orang tua, mertua, atau saudara sepupu yang jarang dikunjungi? Sudahkah kita berusaha mempertemukan hati yang sempat tersakiti? Jika belum, hari ini adalah waktu yang terbaik untuk memulai. Kirim pesan, telepon, atau datang langsung. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami. Perbaikilah hubungan kami dan tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu menyambung silaturahim, memelihara ukhuwah, dan senantiasa berkumpul dalam majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa selama nafas masih ada, pintu taubat Allah selalu terbuka. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, mari kita kembali kepadanya sekarang juga. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Yuk kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Like, komen pendapat kamu di bawah, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.